Selamat sore Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena di presentasi sebelumnya kelompok kami melakukan presentasi, tapi saya tidak mengikutinya. Oleh karenanya saya membuat video presentasi ini dengan judul konsep dasar lembaga keuangan. Baik, yang pertama konsep dasar uang. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan menyulitkan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Pengertian uang secara luas, uang merupakan suatu bentuk yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa, dan waktu bersamaan uang bertindak sebagai alat penumbuh kekayaan. Dalam perkembangannya, uang telah berevolusi. Uang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Yang pertama uang komoditas, yang kedua uang kertas, yang ketiga uang giral. Uang komoditas adalah uang yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diterima masyarakat sebagai alat tukar. Kemudian uang kertas, uang yang terbuat dari bahan kertas, dan uang jenis ini hanya memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi. Yang ketiga uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Berikut karakteristik uang. Sebagai alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh pemiliknya. Adapun ciri-ciri uang, yang pertama adanya jaminan, yang kedua mudah dibawa, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat tidak mudah rusak. Berikut jenis-jenis uang dapat dilihat di berbagai sisi. Yang pertama berdasarkan bahan, yang kedua berdasarkan nilai, yang ketiga berdasarkan lembaga, yang keempat berdasarkan kawasan. Yang pertama berdasarkan bahan, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri berbentuk koin dan terbuat dari logam, aluminium, emas, perak, dan perunggu, dan logam lainnya. Di Indonesia sendiri, uang logam terpecah menjadi pecahan yang terkecil. Kemudian uang kertas. Uang kertas sendiri terbuat dari kertas dan tentunya terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi sehingga tahan terhadap air dan tidak mudah luntur dan tidak mudah sobek. Yang kedua berdasarkan nilai. Dilihat dari nilai yang terkandung dalam uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya. Uang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama bernilai penuh, yang kedua tidak bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang dengan nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang logam emas dan perak yang nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominalnya yang tertulis di uang. Yang berikut tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari kertas, nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang berikut, yang ketiga berdasarkan lembaga. Uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal sendiri adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral di suatu negara. Misalnya di Indonesia, uang yang menerbitkan bank kartal adalah Bank Indonesia. Kemudian yang berikut adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti contohnya
cek, dan kartu kredit, dan lain-lain. Berikut berdasarkan kawasan, suatu mata uang yang berlaku di wilayah tertentu dan tidak berlaku di wilayah lainnya. Ada beberapa jenis. Yang pertama, uang lokal. Yang kedua, uang regional. Yang ketiga, uang internasional. Uang lokal adalah uang yang berlaku di wilayah tertentu, seperti rupiah di Indonesia dan baht di Thailand. Yang berikut uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di suatu kawasan dan tentunya lebih luas dari uang lokal. Seperti contohnya di kawasan Eropa, di sana menggunakan uang tunggal euro. Yang berikut uh, uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara, seperti US dollar yang menjadi standar pembayaran internasional. Berikut konsep uang dalam Islam. Uang pada zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri adalah seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi yang banyak jenis mata uang yang beredar dengan nilai kandung logam mulia yang berlainan satu sama lain. Berikut perbandingan konsep uang Islam dan konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas, bahwa uang adalah uang dan bukan modal. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang adalah uang dan uang sebagai modal. Peran lembaga keuangan. Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Peran penting lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset. Yang kedua, transaksi. Yang ketiga, likuiditas. Yang keempat, efisiensi. Sekian presentasi dari saya tentang konsep dasar lembaga keuangan. Terima kasih.